Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar menggali kebenaran dan kita sedang berbicara tentang keluarga. Bagaimana berkat pangkal selamat itu kita pahami. Nah saudaraku, ini menjadi bagian yang penting patut untuk kita pikirkan. Supaya sungguh keluarga kita juga menjadi keluarga di mana berkat Tuhan itu ada, bukan? Mari kita pahami tiap sudut apa yang dikatakan Alkitab tentang keluarga. Namun, sebelum kita lanjut, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Tolong pimpin tuntun kami di perenungan akan firman, supaya kami boleh terus bertumbuh bertambah dalam kehidupan, dan hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, faith and security ini yang menjadi pikiran kita pada kesempatan bagian tentang keluarga pangkal selamat tadi. Mazmur 127 ayat 1b, tapi 127 1-5 tetap akan terus kita baca. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mereka pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, bagian pertama, jikalau Tuhan yang jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Faith and property, kita sudah bicarakan. Sekarang kita akan membicarakan bagian 1b-nya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Faith and security. Saudara, bicara security, rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman, saya pikir semua orang membutuhkan itu. Bagaimana keamanan dirinya terjamin. Sehingga security menjadi bagian yang semua orang mengharapkannya. Nah, bagaimana sebuah security itu ada? Pertama tentu di mana Anda berada. Kalau Anda ada di satu mall yang pengamanannya ketat, saudara akan merasa aman, bukan? Tapi kalau ada di satu lapangan, daerah terbuka di pinggir hutan, tidak ada orang, Anda akan merasa tidak aman. Sekalipun mungkin tidak ada apa-apa di sana. Sebaliknya di mall yang berpenjaga itu mungkin Anda bisa kehilangan sesuatu di sana. Tapi perasaan aman kita itu sudah terbentuk ketika kita melihat lingkungan kita. Artinya kebergantungan rasa aman terhadap lingkungan itu sangat besar. Dikatakan kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maka rasa aman tadi yang bisa menjadi semu tergantung pada situasi dan kondisi. Itu kita masih bisa berdebat soal itu. Rasa aman yang dimaksud Alkitab bukanlah rasa aman karena kita punya rumah, lalu rumah kita itu bukan saja security, tapi ada anjing yang terlatih. Pasti kita akan merasa aman, bukan? Padahal di dalam kenyataan ada rumah yang sudah ada penjaganya, ada anjing yang terlatih. Tetap saja bisa kemalingan, tetap saja bisa jadi problem. Anjingnya diracun mati, security-nya dilakban mulutnya lalu diikat misalnya, bukan? Lalu barang kita hilang. Sehingga sebetulnya apa sih rasa aman? Kalau ada pengawal bisa masalah. Kalau ada tentara bisa masalah. Kalau ada polisi bisa masalah. Di mana rasa aman itu? Kalau sudah tembok tinggi masih ada masalah. Kalau anjing jaga sudah ada terlatih masih masalah. Di mana rasa aman itu? Saya pikir ini pertanyaan menarik saudaraku, bukan? Dan itu aspek satu. Aspek kedua, rasa aman juga ada di dalam hati kita. Kita sudah terjaga-jaga, misalnya rumah kita dengan security berlapis.
Tapi mungkin perasaan bersalah atau adanya musuh membuat kita menjadi gelisah. Sehingga sekalipun penjagaan sudah begitu ketat, tetap kita merasa tidak aman. Kita ada di dalam kegelisahan. Seringkali orang untuk menutupi kegelisahannya itu lalu dia bikin pesta pora, dia bikin luar biasa ini dan itu. Padahal sejatinya dia ada di dalam rasa tidak aman. Sehingga perlu bagi kita untuk menyikapi bagaimana supaya hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang berdampak atau hidup yang berguna atau hidup yang memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita itu betul-betul hidup yang terus maju untuk kemuliaan namanya. Sehingga rasa aman tadi itu bukan sekedar aman karena ada penjaganya. Aman itu bukan aman fisik kita tidak terganggu, tapi juga aman rasa di dalam diri kita, di batin kita. Orang bisa merasa aman, uangnya banyak, nggak ada yang mengancam dia. Tapi dia selalu merasa tidak nyaman dan aman karena ketakutan yang ada padanya. Entah takut sakit lah, entah takut miskin lah, entah takut apal. Dan ketakutan itu 1001 macam kemungkinan ada pada tiap orang. Sehingga orang ini merasa tidak aman. Sehingga dia sepertinya hidupnya was-was terus. Ada orang merasa juga tidak aman padahal dia punya uang sudah banyak. Tapi dia merasa tidak aman ketika ada orang yang kekayaannya melewati dia. Dia langsung merasa gelisah, dia merasa tertindas, dia merasa terintimidasi. Membingungkan ya, tapi itulah kenyataan. Sehingga rasa tidak aman bisa muncul dari berbagai aspek di dalam berbagai situasi kehidupan ini. Rasa tidak aman bisa menghantui siapa saja. Rasa tidak aman bisa menguasai siapa saja. Rasa tidak aman tidak bisa dihindarkan dan itu adalah kenyataan yang ada dalam kehidupan. Tidak aman, perasaan yang menakutkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maka rasa tidak aman tadi bisa datang silih berganti menghantam kita di seluruh kehidupan kita. Rasa tidak aman tadi bisa datang dari berbagai kemungkinan di hari-hari kita. Bukan saja tidak aman tubuh terancam, tidak aman menjadi perasaan dalam segi ekonomi juga bisa. Tidak aman dalam perasaan disaingi orang juga bisa. 1001 kemungkinan sehingga apapun yang mengurung badan kita, apapun yang melindungi kita. Rasa aman tidak aman itu tetap ada dalam hati. Ayo mau lari kemana? Artinya, tidak ada orang yang bisa menahan satu rasa aman tadi, rasa tidak aman tadi. Ketika itu sudah menempel pada dirinya. Ya. Howard Hughes adalah seorang milioner di Amerika, saudara, yang dikisahkan bagaimana kisahnya itu berlanjut secara emiris. Ketakutan, rasa tidak aman dalam kehidupan karena rentetan garis keluarganya yang mati muda. Membuat dia selalu berpikir bahwa dia juga kelak akan mati muda. Sehingga ketika usianya bertambah, memasuki kepala 3, dia sudah mulai gelisah. Sehingga dia mengisolasi dirinya. Dan di akhir hidupnya hanya beberapa orang yang bertemu dengannya, tukang potong rambut, akuntannya, dan segala macam yang berkepentingan dengan aktiviti hari-harinya. Tentu tukang masaknya, pelayan-pelayannya. Dia tinggal di satu tempat yang disterilisasi supaya jangan kena musibah mati muda tadi. Kalau dia keluar dari rumahnya, ada terowong sterilisasi. Kalau kita naik pesawat seperti ada belalai gajah gitu ya. Jadi keluar, nanti dari rumah mau ke mobil begitu, dari mobil ke pesawat juga sama. Sehingga dia betul-betul menghindari semuanya, susah. Kenapa? Rasa tidak aman. Tetapi kemudian menjadi ironi. Ketika dia mati, saudara tahu mati kenapa? Dia mati kurang gizi. Waduh, tentu ini membingungkan luar biasa bukan? Ini milioner kok matinya kurang gizi. Rupa-rupanya akibat dia mengisolasi dirinya dan mensterilisasi dirinya sedemikian rupa. Karena takut rasa tidak aman tadi mati muda.
telah membuat dia menjadi sangat kurang sinar ultraviolet, sangat kurang terkena sinar matahari. Sehingga dikatakan mati kurang gizi karena di kematiannya ya tampak dia usianya jauh lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Ironi, fakta ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ada orang yang amat sangat kaya yang memiliki segala-galanya, tetapi mempunyai rasa takut di dalam hidupnya, dan rasa takut itu tidak bisa dihindarinya. Takut mati muda, tidak aman. Jadi 1001 kemungkinan semua orang bisa hidup dalam rasa tidak aman dimanapun, kapanpun. Bukan hanya orang kaya, orang miskin. Bukan hanya orang berkuasa yang tidak berdaya. Semua punya rasa tidak aman terhadap situasinya masing-masing, di kondisinya masing-masing. Bagaimana dengan kita? Kita juga pasti mempunyai rasa tidak aman dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dikatakan sia-sialah orang membangunnya. Tapi jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi, bagaimana di dalam rasa tidak aman yang ada pada tiap orang? Seharusnya sebagai orang percaya, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Seharusnya sebagai orang percaya, kita jangan terjebak lalu masuk dalam perangkap yang salah. Tapi bagaimana seharusnya kita hidup di dalam gairah, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Sehingga kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang penuh dengan dinamika yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi jangan membuat sebuah kesia-siaan yang akhirnya kau sesali tapi tiada guna. Oleh karena itulah, bagaimana dekat dengan Tuhan untuk yang bisa memberikan rasa aman menjadi kerinduan kita. Ini harus menjadi doa kita, harus menjadi bagian dalam perjalanan sikap iman kita. Karena orang yang dekat kepada Tuhan, mereka akan merasa aman, mereka akan merasa tenang. Pemazmur banyak kali mengatakan, jiwaku tenang ketika dekatmu ya Tuhan. Aku mencarimu ketika aku merasa tidak aman, karena di dalammu lah rasa aman dan nyaman itu ada. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan mengawal kota, artinya Tuhan yang mengawal hidup kita. Di sanalah kita merasakan nilai dalam hidup kita, ketenangan, kenyamanan yang luar biasa itu. Kenapa? Saya suka ketika Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia katakan begini, hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Jikalau hidupmu adalah beriman kepada Allah yang hidup itu, jikalau hidupmu adalah beriman kepada Kristus Yesus penebus dosa Tuhan kita itu, maka engkau akan dijaga dan dilindunginya. Apalagi yang kau takutkan. Engkau akan terhindar dari rasa takut di dalam kehidupan. Bahkan kematian pun tak lagi menjadi persoalan. Sebaliknya, justru menjadi penantian yang luar biasa. Kematian, keuntungan. Wow, itu sangat hebat, saudara. Nah, kalau begini orang-orang hidup di dalam kesehariannya. Padahal mati adalah paling yang ditakuti oleh semua orang. Mau mati itu ada rasa tidak aman. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mati adalah penantian. Mati adalah kehormatan. Mati adalah persekutuan abadi dengan Tuhan. Kalau betul-betul, ini gampang ya, semua orang Kristen selalu bilang hidup Kristus mati untung. Oh puji Tuhan, dia sudah mati, dia kembali ke surga, dia kembali ke rumah Bapa. Kata-kata agama ini bisa saja terucap di mana, tertulis di batu nisan. Tetapi betul apa tidak akan tampak dalam kehidupan. Adakah orang itu begitu nyaman hidupnya, begitu rasa dia aman, dan dia tidak terlalu pusing dengan hari-harinya. Bukan tidak ada persoalan loh, ada. Datang mungkin silih berganti, tapi kenyamanan di dalam hubungan dengan Tuhan memberikan ketenangan dan tenang menjalani hari-hari di kehidupan ini. Ini yang mestinya dimiliki oleh tiap orang percaya, saudaraku. Ini yang mestinya kita punyai dalam hidup kita, dalam keseharian kita, sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang mesti kita pikirkan, saudara. Sehingga rasa aman tadi memberikan kita kelegaan di dalam perjalanan kehidupan hari lepas ke hari. Rasa aman tadi membuat kita makin dekat dengan kehendak Allah dan hidup di dalam Dia.
Rasa aman yang harus kita punya sehingga mati pun kita tak gentar lagi. Maka mundur. Bagaimana ya nanti kalau mati sih enak Pak, gejedor ditembak orang mati sekaligus kita nggak berasa. Yang ngeri kan kalau sakit. Apalagi kalau sakit kita tuh cancer. Wah, itu menghabiskan kita. Panjang deritanya, tapi kita tahu nggak akan selesai. Itu menggerogoti semangat kita. Itu bagaimana tuh? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengalami ketakutan terhadap penyakit. Apalagi penyakit berkepanjangan yang rata-rata pengalaman tidak ada solusinya kecuali memperpanjang umur saja. Ada ketakutan yang besar di sana. Apa yang akan saya katakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau orang betul-betul beriman, mati merupakan keuntungan, maka kesakitan baginya adalah peluang. Itu adalah kesempatan di mana dia bisa bersaksi tentang Tuhan di hari-hari hidupnya. Maka bagi orang-orang yang sakit di dalam Tuhan, rasa aman tetap menutupi semuanya, mengcover, mengatasi. Sehingga dia tidak mempunyai rasa takut dalam menjalani hari-hari. Karena kematian menjadi penantian, kematian menjadi keuntungan. Maka dalam sakit yang berjalan panjang yang secara matematika medis, ada nggak bisa sembuh? Susah. Tetapi ketika seorang percaya sungguh-sungguh kepada kehendak Tuhan, dia menyadari betul. Tidak, dia akan bisa menemukan kemenangan di sana. Di dalam keseharian kehidupannya, bagaimana dia menjalani hari-harinya. Saya pikir inilah menjadi penting bagi kita ketika kita memikirkan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kemudian mereka-mereka ini menjadi mereka-mereka yang merasa aman ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Aman di dalam sakitnya. Karena sakit baginya menjadi kesempatan untuk bersaksi betapa dia tenang dalam hari-harinya. Disitulah sebetulnya kelegaan. Sehingga ada satu lagu mengatakan, tenang kini tenanglah jiwaku karena Tuhan besertaku. Wow, indah ya. Jiwa itu teduh, jiwa itu tenang karena Tuhan yang menyertai. Maka sakit pun menjadi opportunity, kesempatan untuk bersaksi. Mati menjadi penantian yang menyenangkan karena bersekutu dengan Tuhan secara abadi. Lalu bagaimana dengan hari-hari hidup orang ini? Orang-orang seperti ini, ia tidak akan pernah gelisah dengan hari-harinya. Dia akan merasakan aman berjalan di dalam Tuhannya. Karena itu mari kita mencari dan membangun rasa aman, bukan pada kekuatan persenjataan. Mari kita mencari dan memiliki rasa aman. Tidak terjebak dan bergantung kepada nilai-nilai yang salah dalam kehidupan. Karena itu lagi-lagi ini bukan urusan persenjataan yang saudara punyai. Karena ingat persenjataan saudara hebat, orang bisa jadi lebih hebat. Persenjataan saudara hebat, saudara bisa lengah ngantuk, ditusuk orang pakai pisau pun saudara selesai. Ya. Nah jadi kembali lagi kepada apa yang kita katakan tadi menjadi pergumulan pemikiran kita. Rasa aman yang harus kita bangun di dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena ketakutan hanya datang dari dosa yang mengikuti kita. Ketakutan hanya ada dari dosa yang menghantui kita. Ketakutan hanya ada menjadi intimidasi setan di dalam hidup kita. Maka kemenangan atas setan, keberanian menjalani kehidupan akan memberikan kepada kita rasa aman yang sesungguh-sungguhnya. Inilah yang mesti kita pikirkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pergumulan pemikiran bagaimana menjalani hari-hari itu. Sehingga ini betul-betul menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Jadi di dalam bagian ini, jangan pernah terlalu bangga dengan uang yang kau punya sehingga kau bisa membeli keamanan, sehingga engkau bisa membangun ketenangan, sehingga engkau bisa dikelilingi dengan orang yang mengawal. Karena apa? Rasa aman tidak pernah hilang. Apa tidak pernah ada di hatimu? Rasa tidak aman tidak pernah bisa kau kuasai dan kau usir dari hidupmu.
Karena rasa itu akan datang. Dengan Tuhan, ketenangan, kelegaan itu akan ada. Dengan Tuhan kita berjalan, entah kita lagi jalan, entah kita lagi tidur, rasa terjaga itu ada. Karena sakit hanyalah luang untuk bersaksi tentang Tuhan. Mati adalah persekutuan abadi dengannya. Nah, saya pikir ini menjadi perlu pembelajaran tiap orang Kristen ya. Bagaimana belajar membangun dari hari ke hari untuk bertahap dalam imannya terus makin bertumbuh ke arah Tuhan. Nah, jadi saudara, pengalaman tiap hari di sinilah kita perlu latihan. Karena selalu seperti saya bilang, ini bukan sekedar ucapan-ucapan statement of faith kita. Saya tidak takut, sekalipun ke lembah bayang-bayang maut, Tuhan akan mengawalku. Gampang nyanyi ngomong itu. Gampang pula nyanyi ini itu. Tapi bagaimana menjalani itu? Coba kita lihat diri kita. Seberapa banyak rasa takut, rasa tidak aman menghantui kita. Seberapa banyak rasa tidak tenang ada di sekitar kita. Mari kita jujur. Kalau kita akan bilang, iya ya, saya ini mesti jujur. Ternyata saya ke gereja, baca Alkitab, doa. Tapi sebetulnya saya menjalani hidup dalam ketakutan. Kalau begitu apa yang terjadi? Relasimu dengan Tuhan tidak beres. Sejatinya bukan Tuhan pengawalmu, bukan Tuhan penjagamu sejatinya. Bukan Tuhan pemimpin hidupmu yang memelihara hari-harimu. Karena kalau dia pemimpin kita yang sungguh, karena kalau dia pemelihara hidup kita yang sepenuhnya, maka dia akan membawa kita mengarah ke jalan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan. Menyenangkan bukan? Camkanlah itu, renungkanlah itu, pikirkanlah itu, jalanilah itu. Supaya hari-hari hidup kita menjadi hari-hari yang terus berlanjut. Bagaimana kita menjalaninya? Hari-hari yang berlanjut, bagaimana Tuhan ada di sana? Hari-hari yang berlanjut, sehingga rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman memenuhi kita. Dan hidup kita penuh dengan ketenangan. Bukan karena kita punya uang membeli kekuatan, bukan karena kita punya kekuatan dan mengatur kekuasaan, bukan karena kita punya kekuasaan dan bisa mengatur segala sesuatunya menurut kehendak kita. Tapi rasa aman yang datang bukan karena rumah kita temboknya tebal, sistem keamanannya luar biasa. Rasa aman bukan karena kita punya anjing peliharaan yang terlatih yang bisa mengusir orang yang berniat jahat. Rasa aman bukan karena hidup saya sehat, saya tenang, dan saya banyak uang. Rasa aman hanya karena Tuhan ada yang bersama dengan saya, menuntun, membimbing saya di keseharian. Rasa aman yang membuat saya makin dekat dengan Dia, bergantung kepadanya, hidup di dalam Dia. Bukankah itu indah? Sudah seharusnya kita memiliki rasa aman dalam hidup kita. Sudah seharusnya kita bertumbuh, berkembang, melatih diri kita. Sehingga rasa aman itu terus menjadi bagian dari hidup kita, menjadi milik kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi penting. Karena rasa aman yang mewarnai hari-hari hidup kita, karena kedekatan dengan Tuhan, membuat kita mengayunkan langkah demi langkah dalam ketenangan yang penuh. Membuat kita menjadi nyaman dalam kehidupan. Sehingga harapan kita tak pernah menjadi lekang. Harapan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Rasa aman pasti menjadi kerinduan tiap orang, bukan? Karena buat apa punya semuanya tapi rasa tidak aman? Buat apa ada militer pengawal yang di sekitar kita tapi rasa tidak aman? Buat apa hidup pergi sana pergi sini tapi rasa dikejar-kejar dan rasa tidak aman, seperti seorang pembunuh, pencuri yang diuber polisi? Sudah ada di dalam rumah pun dia sudah tempatnya itu berlapis-lapis anak buahnya di luar sana. Dengar suara sirene ngungang-ngungang, dia sudah stres berat padahal itu ambulan yang lewat. Dia sudah kaget luar biasa. Padahal itu plastik pecah. Ketakutan. Yuk kita memiliki rasa aman supaya membuat kita merdeka dalam kehidupan. Kalau umurku 5, puji Tuhan, 10, puji Tuhan, 50, puji Tuhan. Berapapun yang ada pada diriku, apapun vonis dokter terhadap aku, apapun kenyataan yang harus kujalani dalam perekonomianku, jiwaku tenang karena Tuhan yang mengawal hidupku.
Betapa aku merasa nyaman karena Tuhan yang menyertaiku. Iman dan rasa aman, faith and security, seharusnya menjadi milik orang-orang percaya, menjadi warisan yang luar biasa. Apakah Anda punya? Mari kita merenungkannya. Semoga ada di dalam hidup kita, dalam pengertian yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Rasa aman seringkali kami cari, tapi tak kami temukan. Kami salah, tak datang padamu, justru membelakangimu. Terima kasih. Kalau itu adalah anugerah-Mu dalam hidup, membuat kami nyaman tenang menjalani hari-hari karena ada pengharapan yang menguatkan. Demi Yesus Kristus, pengawal kami yang sejati, yang mengawal dan membimbing hari-hari kami, penguasa hidup kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan Dimensi Iman Kristiani terus ambil bagian mendukung kita dalam berbagai aspek yang saudara bisa kerjakan, supaya kita terus bisa menggarap ini bersama-sama. Maju terus di dalam Tuhan. Sampai ketemu kembali dalam Dimensi Iman Kristiani berikutnya. Shalom.